Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang menggemparkan negara Malaysia beberapa hari yang lalu, yang mana ada seorang siswa SMK Bandar Utama Damansara mengeksekusi kakak kelasnya di dalam toilet sekolah. Pengeksekusian tersebut benar-benar brutal. Sang korban mengalami luka hingga sebanyak 200 luka tikaman. Dan ironinya, pelaku tidak pernah menyesal dan menganggap kalau apa yang dia lakukan adalah tindakan yang benar. Karena di saat itu, dia beranggapan kalau dirinya adalah Tuhan, yang mana dia berhak menentukan siapa yang layak hidup dan juga siapa yang layak mati. Dan di dalam sebuah rekaman yang beredar di internet, sang pelaku terlihat berjalan santai sambil meminum air setelah dia melakukan tindakan keji tersebut. Suffered from some 200 wounds during the incident that happened in a toilet at SMK Bandar. Bagaimana kronologi selengkapnya dan mengapa siswi tersebut yang menjadi targetnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Selangor, Malaysia, tinggallah seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Yap Sing Sun. Yap Sing berasal dari keluarga Tionghoa. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Wong Liping beserta ayah tirinya. Yap Sing merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Tidak banyak informasi mengenai ayah kandungnya, namun dari keterangan sang ibu, Yap Sing tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Menurut ibunya, Yap Sing adalah anak yang jarang sekali membuat suatu masalah. Dia selalu pulang tepat waktu, rajin belajar, dan senang membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Sang ibu sering mengatakan kalau sang putri adalah anak yang sangat baik. Bahkan di sekolah, guru-gurunya juga mengenal Yap Sing sebagai siswi yang cerdas, sopan, dan tekun belajar. Teman-temannya juga menggambarkan Yap Sing sebagai sosok yang lembut dan juga pemalu. Dia mudah disukai karena sifatnya yang ramah. Meskipun dirinya introvert, Yap Sing tetap aktif di dalam kegiatan olahraga, terutama olahraga voli. Dan 2 hari sebelum tragedi, dia baru saja memenangkan sebuah turnamen antar sekolah. Di balik sifatnya yang tenang, Yap Sing memiliki impian yang besar. Dia ingin menjadi seorang ilmuwan di masa depan. Ibunya kerap bercerita kalau putrinya menyukai suatu eksperimen dan membaca buku sains di waktu luangnya. Dia percaya suatu hari nanti Yap Sing akan membawa kebanggaan bagi keluarga mereka. Lalu singkat cerita, pagi hari tanggal 14 Oktober tahun 2025, seperti biasanya Yap Sing berpamitan kepada orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Yap Sing bersekolah di SMK Bandar Utama Damansara yang terletak di Petaling Jaya, Selangor. Sekolah ini adalah sekolah negeri yang cukup disiplin dan memiliki banyak aktivitas setiap harinya. Yap Sing berangkat dengan langkah yang ringan. Dia mengenakan seragam sekolah dan membawa sebuah tas. Tak ada yang aneh di hari itu. Semuanya terlihat seperti hari yang biasa. Namun takdir berkata lain. Hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk bagi Yap Sing. Di hari Selasa tersebut, suasana di SMK Bandar Utama Damansara berjalan seperti biasanya. Para siswa sibuk mengikuti pelajaran di kelas masing-masing, sementara para guru fokus dalam mengajar. Lalu sekitar pukul 9:20 pagi hari, Yap Sing yang sedang belajar tiba-tiba saja meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke toilet. Dia di saat itu membawa sebuah tas kecil dan juga sebuah ponselnya. Lalu dia berjalan menuruni tangga dan menuju lantai dasar tempat toilet berada. Tidak ada yang mencurigakan, langkahnya tenang, wajahnya tampak biasa. Namun tanpa disadari olehnya, sepasang mata ternyata sedang mengawasi dirinya dari kejauhan. Toilet yang ditujunya berada di area belakang gedung sekolah, sedikit lebih sepi dari area lain. Saat itu tidak ada kamera CCTV yang mengarah ke tempat tersebut, sehingga area itu cukup tertutup dari pengawasan. Yap Sing masuk ke salah satu bilik toilet dan mengunci pintunya dari dalam. Beberapa detik berselang, seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang tidak disebutkan identitasnya, diam-diam mengikuti arah langkah Yap Sing menuju ke toilet yang sama. Siswa itu menatap ke sekelilingnya, memastikan tidak ada yang melihat dirinya. Matanya kosong, tapi genggamannya pada sebuah pisau seolah menampakkan kalau dia sudah membuat suatu keputusan yang bulat.
Ketika menyadari Yapsing masuk ke dalam salah satu bilik dan dikunci dari dalam, si siswa langsung memanjat bilik tersebut dan seketika dia bertatapan dengan Yapsing. Yapsing saat itu merasa terkejut dengan apa yang dia lihat. Lalu tanpa berlama, si siswa yang sudah berada di dalam bilik mencoba untuk membekap mulut Yapsing agar dia berhenti berteriak. Melihat Yapsing tak kunjung diam, sang pelaku langsung mengayunkan pisau ke arah Yapsing. Dia menikam Yapsing tepat pada bagian leher, dada, tangan, dan juga paha. Tikaman tanpa ampun tersebut secara total mencapai 200 luka tikaman. Serangan tersebut membuat Yapsing bersimbah cairan merah. Teriakannya perlahan mulai mereda dan tubuhnya semakin melemas karena kehilangan banyak cairan merah. Dan ketika Yapsing tak lagi sanggup menahan sakitnya, Yapsing pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu menyadari targetnya sudah tak lagi bergerak, si siswa dengan santai kembali memanjat bilik untuk segera kabur dari toilet. Dia keluar perlahan dengan kondisi seragam yang penuh dengan cairan merah dan masih memegang sebuah pisau. Lalu di sisi lain, setelah beberapa menit Yapsing meninggalkan kelas, guru dan teman-temannya mulai merasa heran karena Yapsing tak juga kembali. Oleh karena itu, gurunya memutuskan untuk segera mengecek ke toilet. Sesampainya di dekat toilet, sang guru malah disambut dengan beberapa siswa yang lain. Mereka mengatakan kepada si guru kalau mereka sempat mendengar suara teriakan dari dalam toilet, tapi mereka tidak berani untuk memeriksanya. Karena merasa curiga, akhirnya mereka pun memasuki toilet tersebut. Dan setelah beberapa langkah, mereka mendapati salah satu bilik toilet mengeluarkan genangan seperti cairan merah. Si guru mencoba membuka pintu dan berteriak memanggil, namun pintu itu ternyata terkunci dari dalam dan orang di dalam bilik juga tidak merespon. Karena semakin panik, mereka langsung mendobrak pintu tersebut. Dan begitu pintu itu terbuka, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Di sana terdapat Yapsing tergeletak tak berdaya bersimbah cairan merah. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sang guru meminta salah satu siswa untuk segera memanggil bantuan. Dan begitu siswa itu keluar dari toilet, dia sempat melihat si pelaku yang ternyata masih berdiri tak jauh dari toilet tersebut. Sang pelaku di saat itu masih dalam kondisi memegang sebuah pisau dan juga menampakkan tatapan yang kosong. Si siswa yang melihat pelaku langsung berlari ke ruang guru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan akhirnya sekolah seketika diliputi kepanikan. Guru-guru berteriak meminta semua siswa untuk tetap berada di dalam kelas mereka. Kemudian pihak sekolah segera menghubungi polisi dan juga tim medis. Dan mereka pun tiba beberapa menit kemudian. Saat tim medis memeriksa kondisi korban, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Yapsing sudah tidak bernyawa. Luka-luka pada tubuhnya sangat banyak dan hal itu menunjukkan kalau pelaku menyerang korban dengan kebencian yang sangat luar biasa. Sementara itu, beberapa siswa ternyata sudah mengetahui siapa pelakunya. Mereka melihat pelaku masih berada di area sekitar sekolah. Di dalam sebuah rekaman yang tersebar, pelaku berjalan dengan santai sambil meminum air dari botolnya. Dan ketika itu dia masih menggunakan sarung tangan dan juga memegang sebuah pisau. Tak lama kemudian, para guru yang panik segera melapor ke petugas untuk segera mengamankan si pelaku. Lalu di samping itu, kakak laki-laki dari pelaku yang juga bersekolah di sana sempat diberitahu oleh temannya kalau adiknya terlihat membawa pisau dan tubuhnya berlumuran cairan merah. Bersama beberapa petugas, kakaknya segera berlari ke arah pelaku. Mereka kemudian menemukannya di area koridor. Dia tampak berdiri diam dengan tatapan kosong. Kakaknya mencoba mendekati sambil berbicara lembut, meminta kepada adiknya agar dia meletakkan pisau yang ada di tangannya. Dan anehnya, tanpa perlawanan apapun, remaja itu menunduk perlahan dan seketika dia menyerahkan diri. Dia hanya terdiam seperti orang yang kehilangan kesadaran akan kenyataan. Polisi saat itu langsung membawa pelaku ke kantor kepolisian Petaling Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian akhirnya diketahui pelaku pengeksekusian Yapsing adalah seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang tidak disebutkan identitasnya. Dia adalah siswa yang juga bersekolah di SMK Bandar Utama Damansara. Identitasnya tidak dipublikasikan karena dia dianggap masih di bawah umur. Media lokal menyebutkan kalau dia juga berasal dari keluarga keturunan Tionghoa dan dia dikenal sebagai siswa yang sangat pendiam.
Menurut keterangan ayahnya, putranya itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang. Dia digambarkan sebagai putra yang baik, tenang, dan sangat tertutup. Di sekolah, dia tidak pernah memiliki catatan pelanggaran atau masalah kedisiplinan. Sehari-hari, dia lebih banyak menyendiri, jarang berbicara dengan teman sekelas, dan sering menunduk jika diajak berbicara. Sang ayah mengatakan kalau pagi sebelum kejadian, dia sempat mengantarkan putranya ke sekolah seperti biasanya. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Dia tampak tenang, berpakaian rapi, dan tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Dalam penyelidikan polisi, ditemukan kalau pelaku membawa 2 pisau dapur yang telah dia beli secara daring beberapa minggu sebelumnya. Kedua pisau itu disimpan dalam tas sekolahnya. Polisi juga menemukan sarung tangan hitam yang dipakainya saat kejadian, yang mana ini menampakkan kalau seolah dia sudah menyiapkan semuanya dengan rencana matang. Teman-teman dekatnya memberikan keterangan kalau pelaku sering memamerkan pisau tersebut di waktu jam istirahat. Beberapa dari mereka mengira itu hanya sekedar lelucon semata. Oleh sebab itu, mereka tidak melaporkan kepada guru-guru mereka. Selain itu, penyelidikan juga menemukan kalau pelaku sangat aktif di dunia internet. Dia gemar menonton anime bertema kegelapan. Dia sering memainkan game berunsur kekerasan. Dan dia sering menuliskan hal-hal aneh di akun media sosialnya. Unggahan-unggahan itu menunjukkan sisi emosional yang rumit. Kalimat bernada kemarahan, perasaan terasing, dan pemikiran tentang keadilan versi dirinya. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi mental pelaku. Dan hasil sementara pelaku menunjukkan tanda-tanda delusi dan fantasi kekuasaan, yang mana dia seolah-olah hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana dia merasa berhak menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang layak mati. Kendati begitu, tidak ada catatan medis sebelumnya yang menyebutkan dia memiliki gangguan kejiwaan. Karena itu, banyak pihak menduga kalau gangguan tersebut mungkin muncul secara bertahap, yang dipengaruhi oleh konten kekerasan dan juga obsesi. Lalu hasil penyelidikan menunjukkan kalau antara Yapsing dan juga pelaku tidak memiliki hubungan yang dekat. Mereka tidak satu kelas, bahkan jarang berinteraksi di sekolah. Namun dari keterangan beberapa siswa yang mengenal mereka, diketahui kalau pelaku diam-diam menyukai Yapsing sejak lama. Dia sering memperhatikan gadis itu dari kejauhan, tetapi dia tidak pernah berani untuk berbicara langsung kepada Yapsing. Malam sebelum kejadian, pelaku dikabarkan mengungkapkan perasaannya kepada Yapsing. Belum dapat dipastikan apakah dia menyatakan secara langsung, apa melalui pesan teks atau lewat media sosial. Namun berdasarkan keterangan dari teman-teman mereka, Yapsing ketika itu tidak menanggapi perasaan pelaku. Penolakan dan ketidakpedulian tersebut diduga melukai harga diri pelaku yang saat itu tengah berada di usia labil. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang dia sukai tidak membalas perasaannya. Dari sinilah muncul dugaan bahwa emosi kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Perasaan yang kemudian berubah menjadi amarah yang tak terkendalikan. Di tengah penyelidikan berlangsung, polisi menemukan sebuah catatan tulisan tangan di kamar pelaku. Bukti catatan itu berisi kalimat-kalimat aneh dari berbagai bahasa seperti Mandarin, Inggris, dan juga Melayu. Di sana juga terdapat sejumlah simbol, gambar, dan coretan yang mencerminkan kondisi mental pelaku yang sangat tidak stabil. Bagi penyelidik, catatan ini menjadi salah satu kunci penting untuk memahami cara berpikir dan juga motif di balik tindakan keji yang dilakukan oleh remaja tersebut. Di halaman pertama catatan, tertulis kalimat dalam bahasa Mandarin yang jika diterjemahkan berbunyi kurang lebih seperti ini. Aku adalah keadilan, aku adalah harapan bagi umat manusia. Aku akan menjadi Tuhan di dunia yang baru. Amin. Kalimat tersebut menunjukkan adanya delusi tentang kekuasaan yang mana seolah-olah dia percaya dirinya memiliki peran ilahi untuk mengubah dunia. Beberapa netizen yang sempat melihat bocoran isi catatan tersebut mengatakan kalau kalimat-kalimat tersebut mirip dengan kutipan dari beberapa serial anime Jepang yang bertema kegelapan dan juga kekuasaan mutlak, di mana tokoh utamanya sering merasa dirinya Tuhan yang memutuskan hidup dan mati manusia. Di bagian berikutnya, pelaku menulis serangkaian kalimat yang lebih membingungkan. Kalimat itu berbunyi, apa gunanya para NPC? Aku sudah menang. Aku lengkap, aku sempurna. Bukan aku yang salah. Dunia ini yang salah.
Istilah NPC atau yang lebih dikenal dengan non-player karakter merujuk pada karakter dalam video game yang tidak memiliki kehendak sendiri, hanya bergerak sesuai perintah pemain. Dalam konteks catatan ini, pelaku tampaknya menganggap seluruh manusia di sekelilingnya hanyalah karakter tanpa kesadaran, sementara dirinya adalah satu-satunya pemain utama di dunia yang dia anggap palsu tersebut. Kemudian di tengah halaman juga terdapat tulisan besar, "Aku mencintaimu, Yap Sing Sun. Aku akan meninggalkan dunia ini bersamamu." Kalimat ini memperlihatkan kebingungan antara cinta dan juga obsesi. Dia menulis dengan tinta merah dengan huruf besar dan juga tekanan yang kuat, seolah dia sedang menuangkan emosi yang sangat intens. Kata-kata itu memperlihatkan bahwa pelaku tidak hanya ingin memiliki korban, tapi juga ingin mengikatnya untuk selama-lamanya, bahkan dalam kematian. Lalu juga ada kata menang menjadi penutup dari catatan tersebut. Kalimat itu memberikan kesan bahwa baginya mengeksekusi Yap Sing adalah bentuk suatu kemenangan, seperti menyelesaikan misi dalam sebuah permainan. Penyidik meyakini pelaku benar-benar tidak lagi dapat membedakan antara dunia nyata dan juga dunia yang ada di dalam pikirannya. Selain tulisan-tulisan itu juga terdapat nama-nama pelaku pengeksekusi massal di sekolah-sekolah luar negeri yang ternyata menjadi inspirasi untuk dia menciptakan kisahnya sendiri. Menurut salah satu psikolog, catatan ini menjadi bukti kalau pelaku mengalami distorsi realitas yang parah. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang anak sekolah biasa, tetapi sebagai tokoh utama dalam dunia kelam yang dia ciptakan sendiri. Lalu dalam proses interogasi, pelaku tidak menunjukkan suatu penyesalan. Dia menjawab pertanyaan dengan nada datar, dan ketika ditanya mengapa dia melakukan hal tersebut, dia hanya mengatakan kalau semuanya sudah berakhir dan dia telah mendapatkan suatu kemenangan. Kalimat yang sama seperti di dalam catatannya. Sikapnya yang tenang membuat penyidik sempat bingung. Apakah ini bentuk kejiwaan yang telah rusak atau kesadaran penuh tanpa empati? Lalu pihak polisi kemudian memeriksa lebih dari 120 saksi, termasuk guru, siswa, orang tua murid, dan juga staf sekolah. Hal itu dilakukan untuk menyusun gambaran utuh tentang latar belakang dan pola perilaku pelaku sebelum kejadian. Dari keterangan mereka, tidak ada satupun yang menyangka kalau pelaku bisa bertindak sekejam itu. Dia padahal tidak pernah berkelahi, tidak punya catatan kenakalan, dan bahkan dikenal rajin datang ke sekolah. Namun di samping itu, hasil evaluasi psikologis menyimpulkan satu hal yang sangat mengerikan. Pelaku hidup dalam dunia imajiner yang dia bangun sendiri, di mana dia merasa diabaikan dan tidak dipahami oleh lingkungannya. Dunia itu membuatnya percaya bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghancurkan orang lain, termasuk orang yang dia cintai. Sampai saat video ini dibuat, pelaku telah ditahan di pusat rehabilitasi anak di bawah pengawasan kepolisian, dan di sana dia menjalani pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Proses hukum tetap berjalan, tetapi karena statusnya masih di bawah umur, dia ditempatkan dalam sistem peradilan khusus anak. Beberapa hari setelah kejadian, suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Yap Sing. Foto-foto Yap Sing yang tersenyum kini terpajang di ruang tamu, dikelilingi bunga putih dan lilin kecil yang menyala redup. Sang ibu yaitu Hong Liping tampak sangat kelelahan, bukan hanya karena dia kehilangan putrinya, tetapi juga karena harus menghadapi gelombang informasi yang salah dan juga rumor yang liar beredar di media sosial. Jadi sejak berita kematian Yap Sing menyebar, banyak pengguna internet yang dengan cepat menyebar cerita palsu dan juga spekulasi. Bahkan ada juga yang menyebar foto-foto tidak pantas yang mengatasnamakan korban. Beberapa media sempat menulis kalau Yap Sing adalah korban pelecehan sebelum dia dieksekusi. Namun dengan cepat keluarganya membantah hal tersebut. Dalam pernyataan ke media, sang ibu juga mengkoreksi berita yang mengatakan kalau Yap Sing hanya mengalami luka tusuk sebanyak 50 luka. Padahal pada faktanya, putri tercintanya tersebut telah mengalami luka tusuk sebanyak 200 kali. Informasi itu dia dapatkan langsung dari dokter forensik yang melakukan pemeriksaan. Mendengar hal itu, publik semakin terkejut dan ikut merasakan betapa sadisnya serangan yang dilakukan oleh pelaku.
Tetapi bukan hanya berita palsu yang melukai keluarganya. Ada pula oknum tak bertanggung jawab yang membuat kode QR palsu dan berpura-pura menggalang suatu donasi atas nama keluarga Yapsing. Mereka menyebarkannya secara daring, seolah-olah dana itu akan disalurkan untuk pemakaman upacara Yapsing. Ibu dari Yapsing sangat kecewa dan menegaskan kalau keluarganya tidak pernah membuka donasi publik apapun. Dia meminta masyarakat untuk berhenti mempercayai atau membagi tautan palsu tersebut. Meski begitu, di tengah semuanya, banyak juga warga yang menunjukkan rasa simpati. Ribuan orang meninggalkan pesan belasungkawa dan juga dukungan moral untuk keluarga korban. Di sekolah, para guru dan siswa mengadakan acara penghormatan khusus, menyalakan lilin dan berdoa bersama untuk mengenang Yapsing Sun. Tragedi yang menimpa Yapsing meninggalkan luka yang begitu dalam, tidak hanya bagi keluarganya tetapi juga bagi masyarakat luas di Malaysia. Sekolah SMK Bandar Utama Damansara menjadi simbol duka nasional. Bunga, surat, dan juga boneka kecil berjejer di depan gerbang sekolah sebagai bentuk penghormatan dari warga yang turut berbelasungkawa. Namun di balik keheningan doa dan juga simpati tersebut, muncul juga rasa takut dan kemarahan. Banyak orang tua mulai mempertanyakan keamanan anak-anak mereka di sekolah. Mereka heran bagaimana sebuah senjata tajam bisa lolos ke dalam area sekolah. Padahal penggunaan ponsel saja dilarang ketat oleh pihak administrasi. Para siswa yang menyaksikan langsung kejadian di hari itu mengalami trauma mendalam. Beberapa dari mereka enggan kembali ke sekolah selama beberapa hari karena ketakutan. Guru-guru pun harus berperan sebagai penenang dan juga pelindung, mencoba mengembalikan rasa aman di lingkungan belajar yang kini terasa asing dan menyeramkan. Lalu Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut angkat bicara. Mereka mengumumkan kalau sistem keamanan sekolah akan dievaluasi secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan barang bawaan siswa, pengawasan area sekolah, dan juga pemasangan kamera CCTV di titik-titik rawan. Namun bagi banyak pihak masalah ini jauh lebih kompleks dari sekedar keamanan fisik. Peristiwa ini membuka mata masyarakat terhadap kesehatan mental di kalangan remaja, terutama di era digital seperti sekarang ini. Psikolog pendidikan menjelaskan kalau remaja masa kini hidup dalam tekanan yang berbeda. Tekanan sosial media, persaingan akademik, ekspektasi keluarga, serta paparan konten kekerasan di dalam dunia maya. Semua itu bisa menumpuk menjadi beban emosional yang sulit dipahami, apalagi bagi anak yang tertutup seperti pelaku dalam kasus ini. Kasus ini menjadi peringatan keras kalau kesehatan mental anak-anak sekolah tidak bisa diabaikan. Banyak pakar menyarankan agar sekolah menyediakan konselor atau psikolog tetap yang bisa diakses siswa kapanpun mereka membutuhkan. Sebab terkadang keheningan seorang anak bukan tanda ketenangan, melainkan sebuah jeritan yang tidak terdengar. Tragedi ini bukan hanya tentang satu gadis perempuan yang kehilangan nyawa, tetapi juga tentang hilangnya rasa aman dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya yang tumbuh diam-diam di sekitaran mereka. Dunia maya yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan juga tempat belajar, justru bisa menjadi tempat lahirnya pikiran-pikiran gelap ketika tidak ada yang mengawasinya. Lalu beberapa hari setelah tragedi itu, jenazah Yapsing akhirnya dikremasi dan dimakamkan dalam suasana haru di Petaling Jaya, Selangor. Upacara pemakaman dihadiri oleh keluarga, teman-teman sekolah, guru, dan ratusan warga yang membawa bunga putih serta pesan-pesan perpisahan. Suasana hening hanya dipecahkan oleh isak tangis pelan dari orang-orang yang hadir. Ibu korban yaitu Wong Liping berdiri di dekat foto putrinya yang tersenyum lembut. Dalam hatinya dia masih tidak percaya kalau gadis kecil yang dulu selalu pulang membawa nilai tinggi dan cerita tentang sekolah, kini hanyalah tinggal sebuah kenangan. Bagi sang ibu, Yapsing bukan hanya anak yang cerdas dan baik hati. Dia adalah cahaya kecil yang selalu menghangatkan keluarga mereka. Kematian Yapsing menjadi pengingat pahit bagi seluruh masyarakat Malaysia. Terkadang ancaman terbesar tidak datang dari luar, tetapi juga bisa dari dalam lingkungan yang kita anggap paling aman, seperti sekolah. Lalu di sisi lain, tragedi ini juga mengajarkan kepada kita kalau empati dan perhatian kecil bisa menyelamatkan suatu kehidupan. Andai saja ada yang lebih dulu menyadari suatu perubahan sikap dari pelaku, mungkin semuanya tak akan berakhir seburuk ini.
Kehidupan Yapsing memang berakhir terlalu cepat, tetapi kisahnya akan terus menjadi peringatan dan juga pelajaran. Untuk Yapsing, mari sama-sama kita berdoa, semoga dia mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.